Salam Sang Raja. Bab 74. Hak untuk mengejar mimpi. Pertama-tama, aku merasa penjara besi, penjara air ini sangat gelap dan lembab. Tidak ada sinar matahari di sini sepanjang hari, seluruh lingkungannya mengerikan. Aku juga membaca dalam dokumen-dokumen bahwa banyak tahanan lemah meninggal di penjara karena penyakit yang tidak diobati pada waktunya. Ini membuktikan bahwa tempat ini tidak terlalu cocok untuk menjaga tahanan, terutama karena penduduk Chambord adalah orang-orang sederhana. Bahkan jika mereka melakukan kejahatan, mereka kemungkinan besar hanya pelanggaran ringan. Perselisihan antara tetangga dan pelanggaran ringan tidak harus diperlakukan dengan cara ini. Oleh karena itu, aku telah memutuskan membangun sebuah penjara sederhana di luar labirin bawah tanah ini untuk menjaga semua pelanggar kecil. Oleg, urus itu untukku secepat mungkin. Petik 2. Oleg terkejut. Dia tidak berharap bahwa hal pertama yang diinginkan raja untuk dia lakukan adalah ini. Berbicara secara logis, penjara besi, penjara air ini aman 100%. Tidak ada yang melarikan diri dari sini selama berabad-abad, itu adalah penjara yang sempurna. Namun, Oleg tidak berani menolak dan mempertanyakan keputusan raja manapun. Dia dengan cepat memuji raja untuk menunjukkan kesetiaannya, yang mulia baik dan sangat berbelas kasih terhadap rakyatmu. Yakinlah bahwa aku akan membangun penjara eksternal ini dalam waktu singkat. Petik 2. Fei mengangguk dan menambahkan dengan khawatir, bagus. Tapi kamu harus ingat, jangan ganggu masyarakat dan jangan paksa merekrut warga menjadi tenaga kerja wajib. Fasilitas penyembuhan yang compang camping untuk tentara yang terluka tidak bisa ditanggung untuk melihatnya. Bagaimana kalau kamu hanya membawa beberapa orang dan memperbaiki tempat itu, mengubahnya menjadi penjara sederhana? Kerajaan saat ini memiliki sumber daya keuangan yang terbatas, jadi lakukan saja perbaikan sederhana untuk itu. Petik 2. Oleg tahu itu adalah kesempatan baginya. Dia segera mengambilnya sendiri. Yang mulia, Oleg akan menanggung semua biaya yang terkait dengan memperbaiki dan mengubah penjara baru. Kerajaan tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Petik 2. Fei sedang menunggu Oleg mengatakan itu. Dia tersenyum ketika dia menepuk pundak Oleg dan setuju. Aku sangat senang dengan kesetiaan kamu. Ingat, prinsip pemerintahan aku membedakan antara hadiah dan hukuman. Jika jasa dan pengorbanan kamu berharga dan diakui oleh semua warga negara, aku tidak akan membiarkan kamu menderita kerugian apapun. Petik 2. Setelah dia mengatakan itu, Fei tersenyum saat dia berjalan menuju pintu keluar dari ruang bawah tanah air. Oleg sangat senang ketika mendengar kata-kata penyemangat itu. Bahkan bahunya yang disentuh oleh tangan raja terasa hangat. Dia tahu bahwa mengubah penjara adalah peluang besar baginya. Dia membuat keputusan bahwa dia akan melakukan pekerjaan dengan baik untuk menyelesaikan operasi, bahkan jika itu mengambil semua kekayaannya. Selain itu, sang raja jelas mengisyaratkan bahwa dia tidak hanya perlu memuaskannya, tetapi juga warga negara juga. Petunjuk seperti ini memberinya kepercayaan lebih. Setelah meninggalkan penjara yang gelap dan suram, Fei menyuruh para penjaga dan perlahan berjalan menuju pusat kota sendiri melalui jalan setapak di gunung saat dia menikmati keindahan kerajaannya di bawah matahari terbenam. Dia mencapai beberapa hal hari ini, pembenahan penjara besi, penjara air dan secara mengejutkan menemukan dan memperoleh peta berharga dari reruntuhan Mythical. Fei sangat bersemangat, di bawah pemandangan yang indah dan suara-suara alam, dia memiliki keinginan untuk mengaum ke langit. Di bawah matahari terbenam, semuanya tampak emas. Saat itu adalah waktu makan malam, dan asap dari masakan meringkuk di seluruh kediaman. Burung kembali ke sarangnya dan daun kembali ke akarnya. Fei berjalan santai di kastil, dia tidak terburu-buru untuk kembali. Dia ingin mengamati kehidupan sehari-hari warganya dari dekat. Setiap adegan itu baru dan segar bagi Fei yang baru saja tiba di dunia ini. Seolah-olah dia berjalan ke dunia fantasi, struktur dan bangunan batu, patung batu dewa, budaya eksotis, dan segala sesuatu di sekitarnya adalah hal-hal yang belum pernah dilihatnya. Selain membuka matanya, dia memiliki perasaan aneh bahwa dia bergabung ke dunia ini. Kastil ini sunyi dan damai, seolah-olah berada di surga. Kemasyhuran Fei di kerajaan itu tidak tertandingi, tidak ada satu orang pun yang tidak mengenalinya. Ketika dia berjalan di jalan, orang-orang datang dan menyambutnya dengan sering. Meskipun ada pemisahan status yang sangat besar di benua Azeroth,
Itu tidak seperti zaman kuno di bumi di mana subjek harus berlutut ke kekaisaran setiap kali mereka melihatnya. Itu menyelamatkan Fei banyak masalah. Dia tersenyum dan membalas mereka ketika dia berjalan di kastil dan menikmati pemandangan yang eksotis. Dia terkejut menemukan bahwa dia perlahan-lahan mulai melekat pada kerajaan kecil yang terpencil ini dan menjadi bagian darinya. Perasaan tidak terpisahkan tumbuh dalam hatinya dengan gila seperti rumput setelah hujan lebat. Hei, kamu licik Zakar, berhentilah berlari. Tawa anak-anak terdengar di samping telinga Fei. Seorang anak lelaki canggung berlari keluar dari lorong gelap dan menabrak Fei secara tidak sengaja. Pria kecil itu membuka mata seperti kristal berlian biru dengan lebar dan menatap Fei. Sekelompok anak mengejar di belakangnya, campuran anak laki-laki dan perempuan. Mereka kotor, mereka semua memiliki debu di wajah kecil mereka dan pakaian yang kusut. Mereka tersenyum ketika melihat Fei. Fei terkejut melihat Putri Pers, Luz yang berusia 12 tahun di kerumunan. Gadis yang terlihat seperti boneka cantik dan lembut itu saat ini berantakan. Rambut merahnya berserakan di bahu, dan beberapa noda lumpur gelap menghiasi wajahnya yang putih. Sulit bagi Fei untuk menghubungkannya dengan gadis yang dingin dan dewasa dan bersedia menjadi kekasihnya jika dia menyelamatkan ayahnya. Bagaimanapun, dia masih anak-anak, dia akan menunjukkan sisi kekanak-kanakan dan lucu ketika dia bermain dengan anak-anak di kelompok usianya. Itu Raja Alexander. Saat Fei mengenali Luz, dia juga mengenali Fei juga. Rasa malu dan licik yang tidak terdeteksi muncul di wajahnya. Dia dan teman-temannya dengan cepat mengepung Fei. Segera, warga Chambord menemukan sesuatu yang sangat menarik. Seolah-olah mereka menemukan mainan favorit baru, semakin banyak anak-anak nakal membentuk lingkaran di alun-alun kecil. Mereka duduk diam di tanah ketika mereka meletakkan kepala di atas lutut dan sesekali tertawa. Di tengah-tengah lingkaran, adalah Raja Alexander mereka yang tertinggi yang menceritakan kisah kepada anak-anak. Dia memiliki senyum cerah di wajahnya, seperti halnya para penyair dan pendongeng yang sedang bepergian. Dia menggendong anak-anak di pangkuan dan lengannya dan menceritakan kepada mereka kisah dan dongeng, mengabaikan kotoran di pakaian mereka. God of War, terima kasih atas kedermawananmu karena memberi kami raja yang begitu berani dan terhormat. Setiap orang yang melihat adegan itu merasakan sesuatu yang tumbuh di hati mereka. Awalnya, beberapa wanita sedang mencari makan malam anak-anak mereka dengan marah dengan sapu di tangan mereka. Namun, setelah melihat anak-anak mereka mendengarkan kisah-kisah Raja Alexander, mereka terkejut dan senang. Mereka semua berdiri di samping dan menunggu dengan sabar. Di tengah-tengah lingkaran. Haha, baiklah. Cukup untuk hari ini. Ada lebih banyak cerita tentang petualangan si jahat penyihir Bumblebee dan pelayannya yang malas, Sam. Jika kalian mau, aku akan menceritakannya lebih banyak besok. Sudah gelap, cepat pulang dan makan malam. Fei mengusap wajah kotor dari seorang pria kecil yang duduk di sampingnya. Dia kemudian berdiri dan membersihkan kotoran pada pakaiannya dan tersenyum ketika dia mengakhiri sesi bercerita untuk hari ini. Oh, aku tidak ingin pulang. Sangat membosankan. Anak-anak bergumam ketika mereka mengeluh. Orang-orang kecil menginginkan lebih. Mereka semua menatap Fei karena mereka enggan meninggalkan Fei. Itu membuat Fei merasa sangat bangga, seolah-olah dia telah memenangkan perang. Dia tertawa. Kalian masih muda. Ketika kamu tumbuh dewasa, kamu bisa menjadi penyihir bergengsi dan pejuang terhormat. Sama seperti Bumblebee, kalian akan memiliki pengalaman dan petualangan dengan para pelayanmu. Tapi kita tidak bisa menjadi penyihir dan prajurit. Yang mulia, ayahku hanya tahu cara bekerja dengan logam. Aku hanya bisa menjadi pandai besi. Seorang anak lelaki berkata dengan kasihan. Ya, tidak ada penyihir yang ingin mengajar anak-anak dari keluarga biasa, dan kami tidak memiliki gulungan pelatihan energi. Anak laki-laki lain berkata dengan pakaian kusut. Keluargaku terlalu miskin. Kami bahkan tidak bisa makan penuh. Ayah aku mengatakan bahwa dia akan mengirim aku ke rumah Viscount Lucy untuk menjadi pelayan. Hanya bangsawan dan pedagang kaya di Chambord yang mampu mendapatkan guru penyihir atau pejuang untuk anak-anak mereka. Luz yang berambut merah menambahkan sambil mengedipkan matanya. Hanya jika seseorang mau mengajari kita. Itu terlalu buruk, tapi ayah malasku tidak tahu apa-apa tentang energi. Semua anak tiba-tiba kecewa.
Senyum menghilang dari wajah-wajah kecil yang kotor dan mereka digantikan oleh kesedihan yang bukan milik anak-anak seusia mereka. Mereka semua ingin menjadi pahlawan, tetapi kenyataan kejam membunuh impian mereka yang baru tumbuh. Status sosial yang rendah dan tekanan untuk bertahan hidup merampas hak mereka untuk mengejar impian mereka. Setelah melihat wajah sedih dan kecewa, Fei merasa hatinya sakit. Tiba-tiba, bola lampu melintas di kepalanya dan dia punya ide bagus. Setelah dia kembali ke istana, para pelayan sudah menyiapkan makan malam. Angela dan Emma tidak ditemukan di manapun. Fei merasa agak aneh. Keterampilan koki kerajaan tidak begitu bagus, selama beberapa hari terakhir, kecuali daging panggang, roti dan susu, hanya ada buah-buahan. Fei sudah menguasai mereka, tapi dia harus memasukkan makanan ke perutnya. Setelah makan beberapa gigitan, dia berjalan ke tempat pribadinya di istana. Dia menginginkan kedamaian dan ketenangan sehingga dia bisa memikirkan beberapa rencana penting yang ingin dia laksanakan. Pada saat ini, Angela akhirnya kembali bersama Emma. Kemana kalian pergi? Aku belum melihat kalian sepanjang hari. Fei tersenyum. Hehehe, Yang Mulia, apakah kamu merindukan Angela? Emma mengedipkan mata pada Fei saat dia mendorong Angela ke pelukan Fei. Dia terkikik. Itu kebetulan sekali. Kami bertemu Putri Tanasa di Legiun Kanonisasi Kekaisaran dan mengobrol dengannya lama. Yang Mulia sangat ramah. Dia tidak berbicara dengan kami dengan nada superioritas apapun. Dia berbicara dengan Angela. Hehe, dia juga bertanya banyak hal tentang Yang Mulia. Bersambung.